Bung Hatta diajak ngobrol sama seorang imamah. Itu namanya dialog imajiner, ada ilmunya di teater. Bung Hatta, perasaan keadaan saya baik-baik aja di alam ini, apanya yang tidak baik-baik? Udah gitu yang komen Soeharto. Hola netizen yang tercinta, dialog imajiner antara Anies Baswedan dengan lukisan yang menampilkan potret Wakil Presiden Republik Indonesia pertama Bung Hatta kembali viral di media sosial sejak beberapa hari lalu. Sebagai informasi, video tersebut pertama kali diunggah oleh Anies melalui akun Instagram pribadinya, tepatnya setelah ia mengunjungi Museum Kelahiran Bung Hatta di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada Kamis 2 November 2023 lalu. Dalam narasi unggahannya, Anies Baswedan menyampaikan bahwa itu merupakan dialog imajiner dengan tokoh proklamator tersebut. Dalam videonya terlihat Anies berdiri di hadapan lukisan Bung Hatta. Ia mengawali percakapan dengan memberikan pujian kepada sosok Bung Hatta yang telah menghibahkan hidupnya untuk menggulung kolonialisme dengan gagasan menghadirkan keadilan. Berbicara keadilan dan kesejahteraan, Anies lantas bercerita secara imajiner kepada Bung Hatta bahwa keadaan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Padahal, kata Anies, keadilan dan kesejahteraan mestinya dirasakan semua orang. Selain itu, kepada Bung Hatta, Anies mengadu bahwa sumber daya alam yang seharusnya dikelola untuk hajat hidup orang banyak justru dimanfaatkan oleh segelintir orang. Lebih lanjut, Anies berharap para generasi penerus mampu mewujudkan kembali cita-cita para pendiri bangsa seperti Bung Hatta. Bung Hatta menghibahkan hidupnya untuk menggulung kolonialisme dengan gagasan utama menghadirkan keadilan. Perekonomian disusun untuk bisa memberikan manfaat pada semua. Kami punya tugas untuk menggelar keadilan dan kesejahteraan, menggelar kemakmuran. Dan Bung Hatta hari ini kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Hajat hidup orang banyak yang harusnya dikelola memanfaatkan sumber daya alam hari ini dimanfaatkan oleh sebagian. Integritas yang Bung Hatta tunjukkan hari ini menjadi barang mewah yang susah dicari. Bung Hatta memberikan kita keteladanan. Insya Allah jadi inspirasi, dan kami mendoakan Bung Hatta dengan semua hibah waktu, energi, pikiran, dan di sisi lain kita semua mendoakan diri kita semua untuk bisa mewujudkan apa yang dulu menjadi cita-cita para pendiri bangsa. Setiap kali datang ke tempat ini, saya membayangkan kekuatan gagasan dalam sebuah perjuangan. Mudah-mudahan gagasan itu juga menjadi kekuatan untuk melakukan perubahan, untuk menghadirkan kesetaraan, menghadirkan kebersamaan buat Indonesia kita. Insya Allah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Untuk seluruh anak abah di seluruh penjuru dunia dari Sabang sampai Merauke ya, daripada sibuk ngurusin beras naik, sembako naik, BBM naik, gas naik, pemilu curang, mending selamatkan jiwa abah ini. Karena setahu saya kalau orang sudah pada fase berbicara sendiri tanpa lawan bicara sesama makhluk hidup ya itu biasanya sudah terindikasi ketidaksehatan mentalnya, seperti yang abah katakan bahwa sekarang ini sedang tidak baik-baik saja. Mungkin maksudnya jiwanya. Jadi tolonglah anak abah ya, selamatkan ini jiwa abahnya. Masuk. Capek lihat beginian tuh, capek sebenarnya. Bapak udah nggak ada teman ngobrol, Pak. Sampai sama apa sih namanya, foto aja Bapak ngomong sendiri, mengeluhkan apa sih namanya tentang negara Indonesia ini. Kalau Bapak mau ngeluh sama Tuhan, Pak, sama Allah, biar apa? Biar masyarakat Indonesia itu, oh iya, kok dia sepemikiran sama pendukung 01.
satu gitu kan. Dia tuh orangnya dermawan, dia tuh orangnya agamis banget, pet. aduh, orang-orang pintar, orang-orang cerdas pasti mendukung dia. Tapi kalau orang waras, masih sabar ya Pak, sabar Pak. Bapak mau masuk mana? Ke Grogol, Sukabumi atau apa Pak? Sabar ya Pak, sabar Pak, sabar. Pak Anies itu sejak kekalahannya emang sudah ada perubahan, banyak kali perubahannya. Itu baru satu contoh, lukisan aja diajak ngomong, mungkin diajak kerjasama kali ya untuk menangis bersama. Anies tidak punya KTP. Mana tuh 01 pendukungnya itu, bawa tuh berobat Kak Purnomo, kalau nggak rumah sakit Kanong. Cita, iki aku pirang-pirang dino kan atau yo ora buka TikTok to. Lah sekali ini buka TikTok emang kok roh yo ngono ya. Abah 01 kok malah koyo ngono to lho, apa dol tenan yo, enggak bisa menerima kekalahan. Kaget loh aku mau ini. Lah kok iso omongan karo lukisan lho. Ya sepurane lho iki asine kan aku gah nyetit-nyetit nek mergane iki TikTokku kena peringatan. Guru-guru enek ping 3 ra salah. Nyetitku lho mak-mak pendimu lho sing belo 01 iki langsung dihapus lur. 3 menit 5 menit itu langsung dihapus. Aku yo tak ajukan banding malah akunku kena peringatan. Pokoknya aku setiap nyetit piye yo penak ngomong. Nyetit Abah 01 kuwi karo pendukung iki mesti koyo-koyo dihapus otomatis yo. Aku yo heran, tapi gimana yo mergo tanganku keri yo to. Tak paksane wis ben aku nyetit. Wong iki lho jawabannya apa no omong karo lukisan iki. Golek empati ya. Kok tidak muni Bung Hatta sekarang ini sedang tidak baik-baik saja. Lah wong-wong lho wis tenang di alam sana. Kayak kula nyapa kok dadak kaya ngono iki. Nis aku ngrasakne kuwi suwi. Iki solusi si terbaik koyoke langsung telepon Pak Purnomo iki. Jajal teken Pak Purnomo yo lur yo. Aku njaluk tulung teken Pak Purnomo lho. Dek iki dadak cerita masalah negara lho. Wong Bung Hatta iki lho biyen bersusah payah yo karo para pahlawan-pahlawan sing ndak perlu tak sebut nih soalnya wakil banget. Kuwi ngusir penjajah lah kasarane iki. Negara liya iki lek iso aja nguasai Indonesia. Lah dek lho. Wong teko Yaman kok arep dadak nyiyak-nyiyak Indonesia digekne koalisi perubahan. Arep dirubah dadi opo nis. Wis yo nis yo sadar. Wis engko yo ben dijemput Pak Purnomo secepete bendang mari yo. Amin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahaladzim. Sampai segitunya guys dia ngomong sama lukisan. Gak nyangka gua itu para pendukungnya siapa pada kemana itu. Ya Allah, dibiarkan aja bukannya dicek ya. Takutnya apa? Kesehatannya itu loh, jasmani dan rohaninya terganggu. Aduh, tolong itu dibawa secepatnya itu. Jangan dibiarkan. Ngeri kebablasan gua. Astagfirullahaladzim. Apa gini? Hah? Apa drama lagi nih untuk merebut hatinya rakyat ini? Aduh, gak ngerti lagi gua harus ngomong apa. Coba tolong deh, dicek itu para pendukungnya. Jangan dibiarin, itu bahaya itu. Kondisi keadaan situasi saat ini baik-baik saja. Yang tidak baik-baik saja adalah kondisi dan situasi dari Bapak Anies. Buktinya lukisan diam-diam diajak ngomong. Kalau lukisan Bung Hatta itu bisa ngomong, pasti dia bicara begini. Mas Anies, terima aja kekalahanmu. Ojo ngengkel. Indonesia tidak butuh perubahan. Karena Indonesia saat ini adem ayem. Yang bikin tidak adem ayem dengan ujaran kebencian, itu yang harus dirubah dan dihilangkan dari Indonesia. Besok-besok kalau Bapak nyapres lagi, tolong ya, politik identitas, politik agama, politik ujaran kebencian itu harus dihilangkan kalau mau menang. Ada ya di Twitter tuh, ada yang bilang Pak Anies itu hacus sana sini, provokatif. Ya bener. Andai Bung Hatta itu masih hidup Pak Anies,
dia juga bakal kecewa, sedih ngeliat kelakuan Anda tuh. Masalah agama dibungkus, digandeng dengan politik identitas, bawa-bawa Imam Mahdi, Malaikat Jibril dan lain-lain. Sedangkan pendukung 01 demo habis-habisan di depan KPU, Anda diamkan saja. Anda seharusnya sebagai cawapresnya, Anda yang jadi capresnya mereka itu harusnya kan bisa nengahin, bisa nenangkan, bukan malah kayak diprovokatorin, kayak didiamin gitu. Anda menjadi gimana Indonesia ini kalau presidennya model Anda gitu? Pak Anies mulai ngomong sendiri sama lukisan. Halo Thanos, sekarang kondisi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja Thanos. Kalau di duniamu gimana Thanos? Baik-baik saja? Oh nggak baik-baik saja, sama. Senyum dia, senyum. Terus Thanos, berlian-berlian batu berlian di sarung tanganmu ini sekarang jadi barang berharga Thanos. Tolonglah Thanos, jentikkan sajalah Thanos. Sebagian orang di Indonesia ini memilih Pak Prabowo Gibran. Banyak kali calon presiden dan calon wakil presiden lain jadi kalah, ya kan? Terus nggak bisa terima kekalahan. Sekarang Thanos sudah ada yang sampai ngomong sendiri sama lukisan. Senyumnya ketawa. Aku takut makin parah nih Thanos, ya. Lebih bagus udah Thanos. Tolong kami, hibur kami lah Thanos, ya. Jentikkan aja berkali-kali. Jadi apa kek berubahnya? Terserah lah Thanos. Aku serahkan padamu ya Thanos. Guys, mari kita lihat komentar-komentar netizen sewaktu Abah ngobrol sama lukisan. Bung Hatta diajak ngobrol sama seorang Imam Mahdi. Gue udah baca komen ini, tapi kenapa tetap itu namanya dialog imajiner, ada ilmunya di teater. Bung Hatta, perasaan keadaan saya baik-baik aja di alam ini, apanya yang tidak baik-baik? Udah gitu yang komen Soeharto. Berat. Curhat sama Tuhan, curhat sama lukisan. Kayaknya kamu deh yang hari ini tidak baik-baik saja. Cerita deh. Bung Hatta, sorry, gue all in 02 anjay. Besok ngomong sama DP 0%. Habis itu suruh ngomong sama Banji. Besok ngomong sama sumur resapan. Anjrit lah. Bung Hatta, ngomong opo? Putus-putus iki sinyale, tak jemput ayo, ben jelas omongan. Bung Hatta, lu siapa? Mantan Mengdikbud, Pak. Andai Bung Hatta bisa ngomong, kira-kira bakal ngomong apa ya ke bapak yang satu ini? Bayangin Bung Hatta keluar dari foto terus naplok cangkeme. Anjing, pick me anjir. Gak boleh gitu loh, ngatain Abah begitu, gak boleh. Bung Hatta, tukeran aja kita gimana? Lu di lukisan, gue di luar. Kak, aku gak apa-apa. Aku juga gak apa-apa. Iya Kak, aku ikhlas kalau dia mau tukeran posisi. Gue mau tanya kalian yang komentar-komentar kayak gitu tuh dapat inspirasinya dari mana sih? Gue pengen ikut. Daun, hari ini kita sedang tidak baik-baik saja. Hajat banyak orang yang harusnya bisa dikelola dengan semua sumber daya, hari ini hanya dikuasai oleh sebagian. Integritas yang Daun tunjukkan kini menjadi sebuah barang mewah yang susah dicari. Dan Daun, kami mendoakan Daun dengan segenap energi, hibah, waktu, dan juga pikiran. Dan kami juga minta didoakan, kami mendoakan agar kami juga bisa mewujudkan apa yang dulu dicita-citakan oleh para pendiri hutan.